Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين. Baik Sobat Hebat, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai definisi, ciri-ciri, dan mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi. Nah, kompetensi dasarnya yakni mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Dari kompetensi dasar tersebut, tujuan pembelajaran kita yakni ada 4, yaitu menemukan informasi penting dalam teks diskusi, menemukan pendapat pro dalam teks diskusi, menemukan pendapat kontra dalam teks diskusi, dan yang terakhir, membandingkan pendapat pro dan kontra dalam teks diskusi. Sobat Hebat, mengenai diskusi, Bu Hurin mengutip Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan baik. Dalam sebuah forum diskusi, kita pasti akan menemukan beberapa pihak yang bertentangan dengan pendapat kita. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya? Sudah dijelaskan dalam Surat An-Nahl ayat 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini yang perlu digarisbawahi, kata bantahlah mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi meskipun kita menemukan banyak orang yang menentang pendapat kita harus menyampaikan argumen kita dengan cara yang baik, membantah mereka dengan cara yang baik dan sopan. Selanjutnya kita masuk pada materi definisi teks diskusi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai apa sih diskusi itu. Diskusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Kemudian kalau teks diskusi itu apa? Teks diskusi berarti sebuah wacana atau sebuah tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda. Satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Jadi dalam teks diskusi ada dua argumen yang berbeda, argumen yang pro atau yang mendukung dan argumen kontra, yakni yang menentang. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu teks tersebut merupakan teks diskusi? Yang pertama, terdapat isu yang diangkat. Pasti ada sebuah permasalahan yang diangkat sebagai topik diskusi.
Biasanya itu berupa fenomena sosial yang tengah terjadi saat ini. Yang kedua, memuat pendapat dari berbagai perspektif. Jadi tidak hanya dari satu perspektif atau satu sudut pandang saja, tetapi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, bersifat informatif argumentatif. Informatif maksudnya memberikan sebuah informasi. Argumentatif maksudnya adalah memberikan sebuah tulisan yang memberikan penjelasan mengenai berbagai pendapat. Maksudnya di sini ada pendapat pro dan ada pendapat kontra. Jadi kita bisa tahu tidak hanya pendapat yang menyetujui saja, tetapi juga yang menentang. Selanjutnya, Bu Hurin akan menyajikan sebuah contoh teks. Paragraf yang pertama. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun, ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau. Atau sebenarnya mudah? Nah, dari paragraf 1 ini, paragraf yang pertama ini, informasi yang kita dapat adalah sebuah isu yang akan diangkat dalam sebuah teks, yakni bergaya hidup hijau. Informasi yang kita dapat tidak mudah untuk menerapkan gaya hidup hijau. Paragraf yang kedua, pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana membuang sampahnya. Tong sampah berwarna juga ditambahkan dengan gambar yang menunjukkan benda mana yang boleh pada masing-masing tong sampah. Bahkan, pada tong sampah juga ditambah dengan tulisan warna merah untuk limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3, hijau untuk limbah organik, yaitu sisa makanan, tulang, dan daun, kuning untuk bungkus kemasan makanan, plastik, kaleng, biru untuk kardus dan kertas, abu-abu untuk pembalut wanita, popok bayi, puntung rokok, permen karet. Langkah ini memudahkan masyarakat melakukan daur ulang limbah rumah tangga dan membantu melindungi lingkungan. Dari paragraf ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang dibahas dalam paragraf ini ialah cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat bisa lebih mudah menerapkan gaya hidup hijau. Di sini Bu Hurin menuliskan pemerintah menyiapkan tong sampah dengan warna berbeda sebagai cara untuk mengajak masyarakat bergaya hidup hijau. Paragraf yang ketiga, pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Kampung Wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Di sini penulis mencantumkan pendapat yang pro dalam gaya hidup hijau, memberikan contoh kampung yang berhasil menerapkan gaya hidup hijau. Informasi yang kita dapat yakni jutaan orang di berbagai wilayah menggalakkan gerakan kebersihan. Selanjutnya, paragraf yang keempat. Namun di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah mereka, dan lebih mudah membuang semuanya ke tempat sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10, 20, atau 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan sampah. Mulai dari paragraf ini, penulis sudah mencantumkan pendapat yang kontra, pendapat orang-orang yang tidak mau menerapkan gaya hidup hijau. Dari paragraf ini informasi yang kita dapat yakni beberapa orang beranggapan bahwa daur ulang adalah kegiatan yang membuang waktu dan sia-sia. Pendapat yang seperti ini dinamakan sebagai argumen kontra atau pendapat kontra, yakni yang bertentangan dengan argumen sebelumnya. Paragraf selanjutnya,
Pada saat yang sama, masyarakat lainnya yang berpikiran sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Mereka sangat salah. Setiap benda yang didaur ulang merupakan bonus bagi lingkungan kita akibat kita belajar menggunakan sumber daya dengan lebih efisien sehingga dapat bertahan bertahun-tahun lagi. Dari paragraf ini, informasi yang kita dapat bahwa beberapa orang lain menganggap satu orang tidak akan membuat perbedaan. Paragraf ini juga masih memuat pendapat yang kontra dari perspektif yang berbeda, yakni berpikiran bahwa satu orang saja itu tidak akan membuat sebuah perbedaan. Dan paragraf yang terakhir, daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Di paragraf terakhir ini, penulis menegaskan bahwa daur ulang bukan kegiatan yang sulit. Berarti penulis ini mengikuti atau sepaham dengan pendapat yang pro dengan gaya hidup hijau. Nah, dari teks ini, Sobat Hebat, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan teks diskusi ialah untuk mencapai sebuah kesepakatan atau kesepahaman tentang isu yang diangkat. Mengapa seperti itu? Karena dalam sebuah teks diskusi tidak hanya menyajikan pendapat yang pro saja, tetapi juga pendapat yang kontra, agar kita bisa membandingkan isinya bagaimana, atau kita bisa memutuskan kita akan mengikuti pendapat yang pro ataupun yang kontra. Jadi teks diskusi tidak hanya bersifat persuasif, tapi membantu kita untuk mencapai sebuah kesepakatan atau sebuah keputusan. Baik Sobat Hebat, hari ini kita sudah belajar mengenai definisi, ciri-ciri, dan mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks diskusi. Sebelum Bu Hurin akhiri video pembelajaran kali ini, Bu Hurin ingin mengetahui jawaban Sobat Hebat mengenai perbedaan teks diskusi dan teks eksposisi. Masih ingat teks eksposisi? Materi tersebut sudah kita pelajari di kelas 8. Silahkan Sobat Hebat semuanya menuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini. Baik, kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga apa yang Bu Hurin sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sekian dari Bu Hurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.